membahas soal landasan yuridis pendidikan. Tapi sebelum itu, kita mau perkenalan dulu. Dimulai dari Halo semua, kenalin nama aku Lazambo Alicia Krista Stefani dengan NIM 2406089. halo semuanya, nama aku Rita Syajiki Kemlani dengan NIM 2409074. Halo, kenalin nama aku Kanya Sukla Zukuma Sesafi Diesparosa dengan NIM 2406135. Halo, nama aku Syafa Maura Mutiara Agatha dengan NIM 2409432. Langsung aja yuk kita bahas. Secara singkat, landasan yuridis pendidikan adalah dasar hukum yang mengatur dan menjadi pijakan penyelenggaraan pendidikan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan peraturan turunannya. Sebelum memahami makna atau definisi dari landasan yuridis pendidikan lebih jauh, kita harus terlebih dahulu memahami definisi dari yuridis itu sendiri. Yuridis adalah sebuah kata yang banyak digunakan dalam sistem ketatanegaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu hal yang ditinjau secara hukum. Ada sebagian pakar yang menyamakan pengertian yuridis dengan hukum itu sendiri. Sehingga dalam membedah suatu hal, baik itu sebuah konsep ataupun fakta, kata yuridis selalu menyoroti aspek atau asumsi hukum yang melandasinya. Yuridis bersifat mengikat dan memaksa. Artinya setiap orang harus mematuhinya selama berada di wilayah hukum tersebut. Bentuknya ada dua, yaitu aturan tertulis yang tercantum dalam undang-undang serta aturan tidak tertulis yang berlaku dalam hukum adat. Landasan yuridis pendidikan pada dasarnya adalah dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Urgensinya terletak pada fungsinya sebagai pegangan yang menjamin hak pendidikan warga negara, mengikat kewajiban pemerintah, serta menjadi pedoman bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan praktik pendidikan. Pemahaman terhadap landasan ini penting karena pendidikan merupakan sarana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya menentukan daya saing dan kemajuan bangsa di tengah persaingan global. Pada awal pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, ada satu pasal yang fokus membahas pendidikan dan kebudayaan. Pasal tersebut adalah pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 merupakan landasan hukum sistem pendidikan di Indonesia yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 35 ayat 1 sampai 5. Selanjutnya ada poin-poin sistem pendidikan nasional. Yang pertama ada definisi pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Selanjutnya ada definisi pendidikan nasional menurut Pancasila dan UUD 1945 berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional di Indonesia. Selanjutnya ada sistem pendidikan nasional. Seluruh komponen pendidikan saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemudian dasar sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan, mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Kemudian di sini ada visi dan misi sistem pendidikan nasional. Selanjutnya ada prinsip penyelenggaraan pendidikan, ada demokratis, berkeadilan, sistematika, dan lain-lain. Selanjutnya ada hak dan kewajiban dalam pendidikan di Indonesia. Kemudian ada hak dan kewajiban peserta didik. Selanjutnya ada bahasa pengantar dalam pendidikan, bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, bahasa daerah dapat digunakan pada tahap awal, bahasa asing dapat digunakan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing. Selanjutnya ada wajib belajar pasal 34 UU RI tahun 2003. Selanjutnya ada pendidik dan tenaga pendidikan seperti guru, dosen, konselor, kemudian tenaga pendidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ada sarana dan prasarana pendidikan. Setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
Ada pendanaan pendidikan, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan yang memadai. Kemudian ada pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada peran serta masyarakat dalam pendidikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang Standar Pendidikan Nasional dan Program Guru Pembelajar. Standar Pendidikan Nasional atau SPN pertama kali diatur dalam PP nomor 19 tahun 2005, lalu diperbarui dengan PP nomor 32 tahun 2013 dan PP nomor 13 tahun 2015 agar mengikuti perkembangan zaman. SNP berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dengan tujuan menjamin mutu, mencerdaskan bangsa, dan membentuk peradaban yang bermartabat. Dari 8 standar, 2 yang utama adalah standar isi, yaitu ruang lingkup materi dan kompetensi siswa, serta standar proses yang menekankan pembelajaran harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi partisipasi aktif. Selanjutnya, program Guru Pembelajar lahir sebagai respon rendahnya hasil uji kompetensi guru tahun 2015. Tujuannya meningkatkan kualitas guru sebagai pendidik profesional dan pembelajar sepanjang hayat. Guru pembelajar dituntut reflektif, inovatif, mandiri, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu serta karakter siswa. Alasan guru harus terus belajar ada 3. Profesi menuntut pengembangan berkelanjutan, ilmu dan teknologi berkembang cepat, dan karakter generasi siswa selalu berubah. Melalui program ini, guru diharapkan meningkatkan kompetensi menjadi inspiratif serta mampu mengelola pembelajaran yang kreatif dan efektif. Kesimpulannya, SNP adalah fondasi pendidikan bermutu dan guru pembelajar adalah kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita lanjut ke subbab kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang penguatan pendidikan karakter. Nah, program PPK ini telah dirancang Kemendikbud sebagai suplemen dari Nawacita dan Revolusi Mental pemerintahan Presiden Jokowi. Program ini bertujuan menempatkan karakter sebagai ruh pendidikan nasional yang berdampingan dengan intelektualitas. Sebagai generasi masa depan, kita harus memahami bahwa transformasi pendidikan nasional memerlukan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan. Program PPK merupakan bagian integral dari Gerakan Nasional Revolusi Mental yang menempatkan pendidikan karakter sebagai inti pendidikan nasional. Dalam implementasinya, PPK menerapkan harmonisasi 4 dimensi, yaitu olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Semuanya berlandaskan pada falsafah hidup Pancasila. Kita perlu memahami dan mengintegrasikan 5 nilai utama PPK dalam pembelajaran kita. Yang pertama, religius. Nilai ini mengajarkan peserta didik untuk menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menghargai perbedaan, dan hidup toleran. Subnilai yang dapat kita kembangkan meliputi iman, takwa, toleransi, cinta damai, dan sikap melindungi sesama. Yang kedua, nasionalis. Karakter yang menunjukkan kecintaan mendalam terhadap tanah air. Kita dapat mengembangkan apresiasi budaya bangsa, rela berkorban, cinta tanah air, taat hukum, dan menghormati keragaman dalam pembelajaran sehari-hari. Yang ketiga, mandiri. Nilai yang mencerminkan kedewasaan dalam menghadapi tantangan. Subnilai yang dapat dikembangkan adalah etos kerja, daya juang, kreativitas, keberanian, dan semangat belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, gotong royong, mencerminkan jati diri Indonesia yang mengutamakan kebersamaan. Kita dapat membangun kerjasama, solidaritas, empati, dan sikap kerelawanan dalam setiap aktivitas pembelajaran. Dan yang terakhir, integritas, nilai yang mendasari perilaku dapat dipercaya. Subnilai yang penting dikembangkan adalah kejujuran, komitmen moral, tanggung jawab, dan keteladanan. Selanjutnya, mari kita bahas subbab kebijakan Kemendikbud tentang Gerakan Literasi Nasional. GLN ini merupakan program strategis untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Berdasarkan Forum Ekonomi Dunia 2015, keterampilan abad ke-21 meliputi literasi dasar, kompetensi, dan karakter.
GLN bertujuan menumbuh kembangkan budaya literasi pada ekosistem pendidikan mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Ada 6 dimensi literasi yang perlu kita kembangkan, yaitu yang pertama, literasi baca dan tulis. Yang kedua, literasi numerasi. Yang ketiga, literasi sains. Yang keempat, literasi digital. Yang kelima, literasi finansial. Dan yang keenam, literasi budaya dan kewarganegaraan. GLN dilaksanakan dalam 3 ranah yang saling berkaitan. Yang pertama, gerakan literasi sekolah. Diintegrasikan dengan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kita berperan aktif dalam mengimplementasikan literasi dalam setiap mata pelajaran. Yang kedua, ada gerakan literasi keluarga. Melalui penyediaan bahan bacaan dan kegiatan literasi bersama keluarga, kita perlu mendorong keterlibatan orang tua dalam mendukung literasi anak. Dan yang ketiga, gerakan literasi masyarakat. Melalui penyediaan bahan bacaan di ruang publik, kita dapat berkolaborasi dengan masyarakat untuk menciptakan lingkungan literasi yang kondusif. Untuk mensukseskan program ini, GLN menerapkan 5 strategi komprehensif. Yang pertama, penguatan kapasitas fasilitator. Yang kedua, peningkatan sumber belajar bermutu. Yang ketiga, perluasan akses. Yang keempat, peningkatan pelibatan publik. Dan yang kelima, penguatan tata kelola. Sekian pembahasan tentang landasan yuridis pendidikan dari kami. Semoga bermanfaat. Au revoir.